Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bunia. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan aktiva tetap. Kita melanjutkan dari materi minggu lalu yang sudah kita bahas. Kalau minggu lalu, sebelum lebaran, materi yang sudah kita bahas yang pertama adalah mengenai definisi aktiva tetap. Perlu saya review sebelumnya ya. Jadi yang dimaksud dengan aktiva tetap itu adalah aktiva yang wujud fisiknya ada. Bisa dilihat ya, kelihatan wujud fisiknya, kemudian dia digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tidak bertujuan untuk dijual dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Ciri-ciri itu bisa dilihat di modul saya ya, di bab 6. Jadi aktiva tetap ini ada di bab 6. Di situ ada definisinya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, definisi aktiva tetap adalah aktiva yang wujud fisiknya ada, bisa dilihat, bisa diraba ya, kemudian dia digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, tidak bertujuan untuk dijual, kemudian dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun, umurnya panjang, seperti itu. Kemudian minggu yang lalu kita juga sudah membicarakan mengenai bagaimana perolehan aktiva tetap ya. Kalau di modul di halaman 64 ya, ini sambil saya baca ya, jadi mungkin bisa lihat di modul yang sudah saya kirim, berkaitan dengan perolehan aktiva tetap kita bisa membelinya secara tunai ya. Berarti kalau pembeliannya secara tunai, maka harga perolehan aktiva tetap adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain sampai aktiva itu siap untuk kita pakai ya. Dulu di pertemuan yang dulu sudah pernah saya kasih contoh ya, misalnya saya beli mobil, maka harga perolehan mobil adalah harga beli mobil itu, misalnya mobilnya harganya 100 juta, kemudian ditambah dengan, kalau misalnya pakai maklar berarti ada ongkos maklarnya, kemudian kalau ada ongkos angkutnya maka tambahkan ongkos angkutnya, kemudian misalnya bayar pajak, kebetulan pas saya membeli mobil itu kebetulan saya harus bayar pajak, sudah berarti ongkos pajak tak masukkan, kemudian kalau misalnya mau balik nama tak masukkan. Nah, semua biaya-biaya itu dikumpulkan maka ketemulah yang disebut dengan harga perolehan. Jadi harga perolehan adalah harga beli, termasuk diantaranya adalah seluruh biaya yang kita keluarkan sampai aktiva itu siap untuk kita pakai. Itu berlaku untuk semua aktiva ya, bisa mobil, bisa gedung, bisa tanah dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pembelian secara angsuran ya. Yang perlu diperhatikan dalam pembelian secara angsuran adalah harga perolehan tidak termasuk bunga ya. Minggu yang lalu sudah pernah kita bahas. Jadi misalnya kita membeli kendaraan sepeda motor, kalau tunai harganya 20 juta, kalau ngangsur harganya 30 juta, karena kalau angsuran kan biasanya harganya lebih mahal. Maka harga perolehan aktiva tetap yang dihitung bukan yang 30 juta, tapi yang 20 juta, walaupun dia pembeliannya secara angsuran. Kenapa? Karena di standar disebutkan harga perolehan aktiva tetap tidak termasuk bunga. Seperti itu. Di modul sudah ada semuanya ya. Kemudian aktiva yang ditukar dengan surat-surat berharga. Maka harga perolehan aktiva adalah sebesar harga pasar surat berharganya. Contoh misalnya saya membeli kendaraan, saya belinya pakai saham, maka harga perolehan kendaraan saya adalah sebesar harga pasar sahamnya itu standarnya. Nah, kalau misalnya harga pasarnya nggak diketahui, gimana perlakuannya? Di modul sudah ada, silakan jangan baca secara detailnya. Kemudian yang selanjutnya adalah aktiva yang ditukar dengan aktiva lain, istilahnya tukar tambah. Nah, ini akan kita bahas nanti secara detail ya, di salah satu contoh soal ujiannya juga ada yang aktiva itu tukar tambah ya. Di halaman 66 di situ ada ya detail keterangannya. Yang pertama adalah bahwa harga perolehan aktiva baru adalah sebesar harga pasar aktiva lama ditambah dengan uang yang dibayarkan. Jadi kalau misalnya saya membeli mobil ya, saya membeli mobil baru tukar tambah dengan mobil lama saya, maka harga perolehan mobil baru saya adalah sebesar harga pasar mobil lama saya ditambah dengan uang kas yang saya keluarkan. Itu standarnya di halaman 66. Kemudian kalau harga pasarnya nggak diketahui seperti apa, nanti jangan bisa lihat perlakuannya seperti apa. Kemudian di situ di halaman 66 ya, nanti jangan lihat di modulnya masih dengan tukar tambah aktiva lain. Pertukaran aktiva yang tidak sejenis misalnya saya membeli mobil tukar tambah dengan sepeda motor saya, ini kan artinya pertukaran aktiva yang tidak sejenis. Kita boleh mengakui laba atau rugi pertukaran ya kan. Dari aktivitas tukar tambah itu kan kita bisa untung bisa rugi lah. Kalau pertukaran aktivanya tidak sejenis, maka kita boleh mengakui untung atau rugi seperti itu. Nah, perlakuannya akan beda kalau misalnya tukar tambah itu diberlakukan atas aktiva yang sejenis. Contoh misalnya saya membeli mobil baru tapi tukar tambah dengan mobil lama saya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka yang boleh diakui hanya ruginya saja. Kalau laba tidak boleh diakui. Nah, kalau laba gimana? Nah, di modul sudah ada
ada di halaman 66 yang poin E. Pertukaran aktiva tetap yang sejenis, sama-sama mobilnya, sama-sama truknya, sama-sama sepeda motornya, laba yang timbul akan ditangguhkan. Apa maksudnya ditangguhkan? Di sini laba itu akan mengurangi harga perolehan aktiva yang bersangkutan, maksudnya aktiva baru, seperti itu. Sementara kalau rugi akan dibebankan pada periode terjadinya pertukaran. Artinya apa? Kalau rugi boleh diakui, tapi kalau laba harus ditangguhkan. Ditangguhkan artinya di sini akan mengurangi harga perolehan aktiva yang baru, seperti itu. Nanti detailnya di soalnya, ya dengan sudah lihat soal ujiannya ya, ada saya kasih 3 contoh. Di situ ada soal yang nomor 2 dan soal nomor 3 itu adalah pertukaran aktiva. Yang nomor 2 itu yang tidak sejenis, yang nomor 2 yang tidak sejenis, yang nomor 3 yang sejenis, seperti itu. Nanti kita akan bahas. Kemudian lanjut, aktiva yang diperoleh dari sumbangan itu sudah kita bahas minggu yang lalu ya. Misalnya saya dapat undian berhadiah mobil, maka harga perolehan mobil adalah sebesar harga pasar mobil itu, seperti itu. Kalau misalnya ketika saya mendapatkan mobil itu saya mengeluarkan uang, ya tinggal dikurangkan saja, seperti itu. Sudah kita bahas minggu yang lalu, saya hanya sekadar mereview saja. Dan seterusnya ya, itu berkaitan dengan perolehan aktiva tetap, detail silakan kalian baca di modul. Kemudian kita kemarin minggu yang lalu juga sudah bahas mengenai depresiasi. Kenapa kok ada depresiasi? Jadi alasan kenapa kok ada depresiasi, karena aktiva itu dipakai, dan kita tidak mungkin setiap kali kita menggunakan aktiva langsung disusutkan, kan tidak mungkin toh. Misal saya mau pakai mobil, sebelum pakai mobil saya tidak jurnal dulu, tidak mungkin. Maka ketika kita menggunakan aktiva itu pakai saja. Nah, karena dia dipakai maka dia akan susut. Nah, bagaimana perlakuan atas penyusutan itu? Nanti perlakuannya di tanggal 31 Desember kita membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya depresiasi. Kenapa kok ada depresiasinya? Ya karena aset